Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita akan mengawali di dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami kembali datang di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Dan pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami rindu mendengarkan sebagian firman-Mu yang berkaitan dengan peristiwa kelahiran-Mu. Mari Tuhan berikan kami hikmah dan pengertian, agar kami mampu menangkap pengajaran daripada firman Tuhan yang sebentar disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, dan berikan kami hikmah dan pengertian. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami siap diberkati, dan kami siap mendengarkannya. Haleluya. Mari yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi ini kita masih tetap bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang berkaitan dengan momentum peristiwa kelahiran Yesus. Karena beberapa hari ke depan kita sebentar akan merayakan momentum Natal. Dan pagi ini kita akan belajar dengan sebuah tema, yaitu speechless. Nah, mari kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-28 hingga sampai ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Bapak Ibu, ini sebuah kisah yang sangat mengagumkan. Bagaimana firman Tuhan digenapi. Dan ini merupakan penggenapan dari kitab Yesaya. Bagaimana firman ini telah diucapkan Nabi Yesaya kira-kira 700 sebelum Masehi. Dan hari ini kita bisa melihat bagaimana Allah yang berjanji itu setia. Allah yang telah menyatakan firman-Nya itu luar biasa. Dan hari itu, pada waktu itu, malaikat Gabriel diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan berita tentang kelahiran daripada Yesus. Dan tidak secara kebetulan. Ini merupakan sebuah pilihan, dan ini merupakan sebuah penentuan yang memang sudah ditentukan oleh Tuhan sendiri. Sehingga dari sekian banyak wanita di muka bumi ini, dan memang Tuhan memilih Maria untuk menjadi seorang ibu bagi kelahiran Sang Juru Selamat. Dan ketika malaikat Gabriel menyampaikan akan berita bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan akan bayi Yesus, dan ini merupakan sebuah karunia dari Tuhan. Tidak semua orang bisa dipilih dan ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan akan perkara ini, untuk mengalami peristiwa ini. Dan ini sungguh membuat Maria tidak bisa mengerti dan memahami apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-38, kita bisa temukan ayat ini yang berkata demikian. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ada sebuah pernyataan yang sungguh hebat dari Maria. Bagaimana ketika ia mendengar akan berita yang disampaikan malaikat Gabriel. Dan ketika ia merenungkan akan perkataan sang malaikat itu, maka ia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah menurut perkataanmu itu." Artinya Maria tidak bisa bicara apa-apa. Maria benar-benar speechless, saudara.
Dia tidak bisa memilih cara yang lain untuk lari dari kenyataan. Dan ini memang sudah harus menjadi ketentuan, ketetapan Allah, dan memang ia harus menjalaninya, dia harus taat untuk melakukannya. Dan ini sungguh luar biasa. Saudara, dari apa yang terjadi daripada wanita yang bernama Maria ini, mari kita harus belajar dari Maria. Ini adalah sebuah keteladanan yang luar biasa. Ketika ia menerima apa yang menjadi bagian untuk dia lalui, untuk dia alami, ini bukan perkara yang mudah. Tetapi kita bisa temukan Maria adalah sosok wanita yang luar biasa, penuh dengan kerendahan hati, dan ia benar-benar wanita yang taat kepada kehendak Allah. Saudara, tidak mudah untuk melakukan kehendak Allah. Saya mengalami, saudara, bagaimana ketika pada waktu itu, kira-kira 2 tahun yang lalu, saya bermimpi. Dan itu sangat jelas Tuhan bicara kepada hidup saya. Dan kemudian saya tidak bisa habis berpikir. Mimpi itu benar-benar menghantui saya. Karena itu memang benar-benar tidak mudah untuk saya alami. Dan singkat cerita, akhirnya setelah saya mendapatkan konfirmasi dari seorang pendoa, dan memang saya harus menjalani dan akan melewati masa-masa yang tidak mudah, dan itu sangat sulit untuk saya harus hadapi. Dan akhirnya pada harinya, saudara, saya memang harus mengalami apa yang tidak pernah saya pikirkan. Dan itu benar-benar mimpi yang saya dapatkan dari Tuhan digenapi 100%. Dan itu tidak mudah. Saya harus meninggalkan pelayanan. Saya harus mengalami sebuah perkara yang sangat menyakitkan. Tetapi pada hari itu saya benar-benar speechless, saudara. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Hati saya penuh dengan pertanyaan. Mengapa Tuhan ini terjadi? Tetapi saya pada waktu itu Roh Kudus bicara. Lakukan, nak. Ini semua memang harus menjadi bagian dalam hidupmu. Ini salib yang memang harus kau alami dan kau harus tanggung. Bapak Ibu, jujur hari itu saya tidak bisa berkata apa-apa. Air mata saya keluar menetes dan saya cuma berkata, "Ya Tuhan, aku taat untuk menjalaninya. Aku taat untuk menerima apa yang memang harus saya alami." Dan hari itu anak-anak saya menangis, saudara. Saudara, tidak mudah bagi saya untuk menjalani, dan hari itu saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dan waktu berjalan hingga sampai hari ini, sudah 2 tahun lewat, dan saya benar-benar merenungkan, sungguh melakukan kehendak Allah itu tidak mudah. Dibutuhkan sebuah harga yang sangat mahal, dibutuhkan sebuah hati yang mau siap dan rela untuk menjalani dan melakukannya. Saudara, berapa banyak di antara kita ketika firman Tuhan berbicara dan ketika firman Tuhan menyatakan sesuatu kepada kita, untuk kita melakukannya, untuk kita menjalaninya, untuk kita mengerjakannya, Bapak Ibu. Dan itu tidak mudah bagi kita. Namun berapa banyak orang tidak menjadi taat. Orang tidak menjadi patuh terhadap apa yang Tuhan mau. Seringkali masih bersikukuh dengan kehendaknya sendiri. Bersikukuh dengan pendiriannya, dengan caranya, dengan apa yang menjadi pemikirannya. Dan saya katakan pada pagi hari ini, itu benar-benar membutuhkan sebuah tekad yang kuat dan membutuhkan sebuah hati yang mau belajar seperti Maria, yaitu taat kepada kehendak Allah. Saudara, kehendak Allah itu berbagai macam ragamnya. Misalnya, bagaimana ketika kita disakiti, bagaimana ketika kita dihianati, tetapi Tuhan berkata,
lepaskan pengampunan. Bagaimana ketika kita dalam keadaan gagal, namun Tuhan berkata, berikanlah apa yang menjadi bagian daripada hakku. Dan Tuhan mengajar kita untuk kita tetap menabur, untuk kita tetap memberikan apa yang namanya perpuluhan. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi mari hari ini, milikilah hati seperti Maria. Apapun kehendak Allah yang dinyatakan kepada kita, mari belajar untuk taat melakukannya. Karena Tuhan ternyata sangat berkenan kepada orang-orang yang seperti Maria. Itu sebabnya tidaklah heran Tuhan tidak pernah memilih wanita yang lain. Tuhan tidak menetapkan wanita siapapun di muka bumi ini. Dan hanya Maria yang memang dipilih dan dipakai Tuhan menjadi alat bagaimana rencana Bapa di sorga digenapi. Dan dialah sang bunda daripada juru selamat. Karena Tuhan melihat sungguh hati Maria ini penuh dengan kerendahan hati. Dan dia taat. Dan sekalipun dia tidak bisa berkata apa-apa, tapi hatinya itu sangat menghormati akan Tuhan. Dan ini luar biasa. Mari Bapak Ibu, hari ini biarlah kita tundukkan hidup kita kepada firman Allah dan tetaplah menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.